Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita berdua, saya Redi Hidayat, Saya Ahmad Muzaki Al-Fatih Zikri. kita akan membahas tentang teknologi nirkabel serta aplikasi manajemen, monitor dan optimalisasi jaringan komputer. Baik, tanpa lama-lama kita pengertian nirkabel terlebih dahulu. Apa sih itu jaringan nirkabel? Yaitu jaringan nirkabel merupakan teknologi nirkabel atau wireless adalah teknologi yang memungkinkan pengiriman data tanpa menggunakan kabel atau koneksi fisik lainnya. Jadi beda seperti dulu jaringan hanya bisa terkoneksi dengan kabel. Cara kerja wireless atau nirkabel menggunakan gelombang elektromagnetik yang mentransfer atau menerima data seperti contoh yang sering digunakan yaitu Wi-Fi. Baik, selanjutnya adalah jenis-jenis dari device nirkabel itu sendiri. Baik, Mas Ziki apa saja? Nah, jenis nirkabel sendiri yaitu ada satelit, terus 4G, access point, dan NFC. Nah, yang pertama kita jelaskan dulu untuk satelit dan device satelit adalah salah satu device nirkabel yang digunakan untuk industri telekomunikasi seperti acara televisi, radio, dan telepon. Cara kerja satelit ini menggunakan gelombang frekuensi tertentu dan letak satelit ini jauh berada di luar angkasa karena cakupannya juga dikhususkan sangat luas dan Indonesia mempunyai salah satu satelit yaitu satelit Palapa jenis. Selanjutnya adalah 5G. Nah, jenis ini tergolong ke jenis jaringan untuk smartphone dan device-device yang lain yang menggunakan 5G ini adalah generasi terbaru dari jenisnya yang dulu seperti LTE, 3G, dan 2G. Dan tentu saja karena ini generasi terbaru, pastinya performa yang dimiliki sangatlah bagus. Dan cara kerja 5G adalah karena 5G disediakan oleh para provider jaringan, jadi setiap provider mendirikan tower jaringan yang nantinya akan menghantarkan gelombang jaringan yang akan ditangkap oleh device yang menggunakan provider tersebut. Selanjutnya adalah access point. Jadi, pasti kita tidak awam lagi mendengar yang namanya access point. Alat ini gunanya untuk mentransmisikan jaringan yang nantinya jaringan yang akan dikeluarkan berupa Wi-Fi, Bluetooth, dan lain-lain. Tetapi, untuk mentransmisikan access point harus disetting terlebih dahulu. Yang nantinya, kita akan mencoba men-settingnya bersama-sama. Oke, selanjutnya adalah jenis nirkabel yang bernama NFC atau Near Field Communication, yang merupakan jenis yang bisa menghubungkan antar perangkat, dan NFC ini sangat berguna di era teknologi sekarang karena NFC bisa digunakan untuk e-wallet, jadi kita tidak usah repot-repot membawa dompet kemanapun. Tentunya teknologi apapun itu pasti mempunyai kekurangan dan kelebihan. Baik, kita bahas. Pertama adalah kelebihan terlebih dahulu. Yang pertama adalah kita tidak perlu menggunakan port untuk mengirim data. Jadi ya seperti yang kita bahas tadi, nirkabel itu tidak perlu menggunakan kabel, tapi menggunakan gelombang elektromagnetik untuk menghantarkan data. Selanjutnya adalah memiliki cakupan area yang luas dan biasanya disebut WLAN atau Wide Local Area Network. Beda dengan LAN, WLAN ini cakupannya luas tapi tidak menggunakan kabel. Selanjutnya, nirkabel dapat menghubungkan banyak perangkat dalam satu waktu. Sekaligus tidak seperti port yang terbatas, tapi di nirkabel kita bisa mengatur batas device yang bisa terhubung ke jaringan yang kita buat. Kelebihan yang selanjutnya, nirkabel dapat menjangkau area-area yang aksesnya sangat susah seperti jika kita sedang mencharger laptop di tempat yang jauh dari kabel. Jadi ketika menggunakan jaringan nirkabel otomatis akan terhubung sejauh atau sesusah tempatnya. Setelah kelebihan, kita beralih ke kekurangannya. Yang kekurangannya akan dibacakan oleh Mas Ziki nih. Nah, kekurangan yang pertama yaitu kecepatan yang terbatas ini karena koneksi nirkabel sering menggunakan bandwidth terbatas yang dibagi oleh banyak pengguna atau perangkat. Ketika banyak perangkat terhubung ke jaringan yang sama, kecepatan koneksi dapat berkurang karena bandwidth yang tersedia harus dibagi-bagikan.
Kekurangan yang selanjutnya, kekurangan yang kedua, koneksi nirkabel mudah terhalang oleh benda-benda seperti tembok atau apapun ini karena nirkabel menggunakan gelombang elektromagnetik yang menyebabkan ketika gelombang terhalang tembok atau apapun ini akan membuat device menerima sinyal yang kurang. Nah, selanjutnya adalah faktor cuaca dapat mempengaruhi kekuatan sinyal jaringan nirkabel karena adanya fenomena yang terjadi di atmosfer yang dapat memblokir atau meredam sinyal. Nah, contohnya yaitu tetesan air hujan dapat menyerap dan menyebarkan gelombang elektromagnetik termasuk sinyal WiFi. Jika hujan cukup deras, dapat menyebabkan nirkabel dapat melemah karena adanya hambatan fisik yang disebabkan oleh air. Nah, kekurangan yang terakhir adalah nirkabel atau jaringan tanpa kabel rentan terhadap serangan dari luar karena sifatnya yang mengirim dan menerima data melalui gelombang radio atau sinyal elektromagnetik. Salah satu alasannya yaitu karena kelemahan pada protokol keamanan. Nirkabel menggunakan protokol keamanan seperti WEP, Wired Equivalent Privacy, WPA, Wi-Fi Protected Access, atau WPA2 untuk melindungi data yang dikirim melalui jaringan. Namun, protokol-protokol ini memiliki kerentanan yang dapat dimanfaatkan oleh penyerang yang terampil. Misalnya, WEP telah lama dianggap tidak aman dan mudah ditembus oleh serangan sederhana. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang cara membuat topologi jaringan nirkabel menggunakan simulasi Cisco Packet Tracer. Di sini sudah tertera topologi nirkabel yang sudah kami buat. Langsung saja kita akan mencoba membuat topologi jaringan nirkabel sembari kita melihat PPT. Kita juga akan langsung mempraktekannya langsung di Cisco-nya. Nah, lanjut. Yang pertama, kita harus menyiapkan adalah alat-alatnya. Nah, alat-alat yang harus kita siapkan yaitu router, switch, access point, PC, laptop, smartphone, dan juga tablet. Nah, kita susun terlebih dahulu alat-alatnya. Nah, di sini ketika sudah memasang seluruh alat smartphone dan tablet sudah terkoneksi dengan access point yang ditandai dengan adanya aliran arus gelombang elektromagnetik. Ini dikarenakan kedua device tersebut sudah mempunyai interface wireless, sedangkan untuk laptop dan PC itu masih menggunakan port Ethernet. Jadi, kita harus merubah port PC dan laptop terlebih dahulu. Caranya adalah kita klik PC, lalu klik PC, lalu kita ke opsi fisikal. Kita lepas terlebih dahulu port Ethernet-nya. Lalu kita ganti dengan port wireless yang bernama WNP 300N. Setelah itu, kita lihat di opsi config dan di settingan interface pada PC sudah otomatis berubah menjadi wireless yang tadinya masih Ethernet.
Lakukan hal yang sama pada laptop. Oke, baik, selanjutnya kita akan mengkonfigurasi router seperti menambahkan IP address dan lain-lain. Yang pertama kita sambungkan router, switch dan access point menggunakan kabel straight. Kabel straight dari router ke switch FA00, terus switch FA01, terus kita sambungkan juga switch ke access point FA11 ke port 0. Nah, sudah terkonfigurasi seperti ini, tapi di router switch itu masih merah ya. Jadi kita harus setting atau menambahkan IP address-nya. Caranya kita klik router ke CLI, terus kita konfigurasi no. Kita enable dulu. Terus config terminal. Selanjutnya kita masuk ke fastnet 00. Caranya adalah int fa 0/0. Enter. Lalu kita masukkan IP address-nya dengan cara IP add dengan IP address 192. Sorry, kita ulang. IP add 192 168.2.1 dengan subnet mask 255.255.255.0. Klik enter, lalu no shutdown, no sh. Nah, ini sudah terkonfigurasi, kita lihat settingannya. Ini bakal hijau ya, berarti otomatis itu sudah terhubung atau terkoneksi. Lalu selanjutnya kita membuat IP DHCP. IP DHCP ini adalah salah satu IP address yang nantinya akan disebarkan ke device-device yang menggunakan IP ini. Pertama kita exit dulu. IP DHCP Labcom, IP DHCP Labcom, gede semua. Oh ya, kita lupa untuk masuk ke FA dulu, berarti INT FA 0/0. Kita ke PS Alternate dulu karena kita konfigurasi IP address, IP DHCP, kita masukkan lagi pool, iya pool, Labcom, gede semua. Enter. Oke. Selanjutnya kita ke default router, caranya default straight router masukkan IP address yang tadi sudah disetting 192.168.2.1. Enter. Lalu ke network masukkan IP address 192.168.2.0. lalu subnet masknya jangan lupa 255.0. Enter.
Lalu kita ke DNS server, caranya adalah DNS strip server 192.168.2.1. Bentar. Lalu kita buat IP DHCP exclude. Nah, di IP DHCP exclude ini dalam artian IP yang nanti kita masukkan ke dalam exclude ini nanti tidak bisa dipakai karena ini sudah dipakai di router dengan cara IP DHCP excluded strip address 192.168.2.1. Enter, exit. Ini sudah terkonfig ya. Nah, setelah selesai membuat IP DHCP atau IP otomatis ini, jadi nanti ketika device menggunakan jaringan yang sudah tersetting, ini IP address akan otomatis terisi dan untuk pengkonfigurasi router sudah selesai. Yang menandakan topologi sudah terbuat. Tapi nanti kita akan membuat keamanan untuk jaringan yang kita buat ini. Untuk itu, Mas Ziki yang nanti akan membacakannya. Nah, untuk mengamankan jaringan nirkabel ini, kita akan mengkonfigurasi bagian SSID dan autentikasi akses point dengan cara yaitu yang pertama, klik akses point, lalu ke opsi config dan pilih port 1. Setelah itu, kita ubah SSID-nya menjadi labcom 1. Dan untuk autentikasinya itu WPA2 _PSK dengan pas key 123456778. Ini nantinya setelah kita mengkonfigurasi akses point, nantinya device yang ingin menggunakan jaringan ini harus memasukkan SSID dan authentication yang sudah kita setting. Ini jadi ini membuat jaringan nirkabel yang kita buat tidak dapat dipakai oleh sembarang orang. Nah, bisa kita lihat bahwasanya device tidak ada yang terkonek dengan akses point-nya. Lalu bagaimana caranya agar bisa terkoneksi kembali dengan jaringan wireless? Yaitu seperti yang kami katakan tadi, kita harus memasukkan SSID atau autentikasinya terlebih dahulu dengan cara klik device yang mau terkoneksi dengan jaringan wireless. Contohnya, klik pada PC, lalu pilih opsi config dan pilih interface. Nah, di sini kita akan memasukkan SSID dan autentikasi yang sudah kita setting tadi. Nah, ini SSID-nya tadi labcom caps lock ya. Selanjutnya, kita periksa apakah masing-masing device sudah memiliki IP address yang sesuai yang kita setting tadi pada router. Nah, di sini terlihat bahwa IP address-nya sama seperti yang kita setting tadi. Dan kita akan uji coba untuk mentransfer data antar device dan kita masukkan dulu masing-masingnya SSID-nya dan juga WPA2 paskanya untuk mencobanya. Ini juga kita ubah dulu.
Kita isikan semua untuk SSID dan autentication-nya. Lalu kita coba untuk mentransfer data antar device. Dan ya di sini sukses antara PC dan laptop. Kita coba sebaliknya ke laptop ke PC. Sukses juga. Lalu PC dan tablet. Sukses. Lalu smartphone. Sukses. Ini sudah berhasil untuk membuat topologi jaringan dan juga pengamanannya ya teman-teman. Lalu kita periksa lagi. Tadi kan kita cuma periksa PC-nya juga doang. Kita caranya ke desktop, remote configuration, dan ini sudah terdapat IP address-nya yang sudah kita setting yaitu 192.168 dan juga .2. Lalu setelah kita mencoba topologi-topologi, kita lihat lagi di PPT, kembali ke PPT ya teman-teman. Ya, seperti yang kita sudah coba ya tadi ya. Oke. Yuk. Nah, di sini terdapat studi kasus nih. Studi kasus yang bertujuan bagaimana menghitung throughput, packet loss, dan delay dari suatu jaringan Wi-Fi. Jadi kita harus terlebih dahulu apa sih ketiga aspek elemen yang disebutkan tadi. Jadi yang pertama throughput. Throughput adalah kecepatan di mana data dikirim melewati jaringan dengan satuan BPS. TP adalah throughput, DZ adalah ukuran data yang dikirim, dan T adalah waktu yang diperlukan berdasarkan versi TPON. Berikut ini adalah konfigurasi throughputnya. Jadi di sini jika jaringan itu 0 sampai 338 kecepatannya, lalu indeksnya 0, itu sangat jelek. Lalu naik lagi 338 sampai dengan 700 KB kilobyte per second dan indeksnya 1 itu masih agak lumayan ya. Terus 700 ke 1200 kbps itu fair ataupun rata-rata. Lalu untuk bagusnya itu di angka 1200 kbps atau sampai 2 mbps megabyte per second. Dan indeksnya 3 itu udah bagus. Lalu untuk paling bagusnya atau excellent itu di lebih dari 2,1 mbps dan indeksnya 4. Jadi untuk menghitung throughput itu kita menghitung dulu kilobyte-nya. Lalu untuk paket loss itu adalah ketika transmisi paket IP gagal mencapai tujuannya. Beberapa penyebab kegagalan tersebut adalah disebabkan oleh beberapa faktor. Itu overload traffic di dalam jaringan, error pada media fisik. Jadi ketika kita mengirim paket seperti lebih tepatnya contohnya WA. Nah, di WA itu terkadang kita gagal untuk mengirimkan WA. Jadi di sini ada kategori degradasinya. Yang pertama adalah sangat bagus, yaitu paket lossnya itu 0% ya, dengan indeks 4. Ada bagus dengan indeks paket loss persentasenya itu 1-3%. Jadi kalau dari 1-3% itu masih bagus. Kalau sedang itu di 4-5%. Kadang kalau di sedang ini paket kita sedang mengirim chat itu terima tapi mungkin agak lama untuk terkirimnya. Kalau udah jelek 16-25% paket lossnya itu berarti kita gagal untuk mengirim pesan. Lalu yang ketiga adalah delay. Delay adalah lamanya waktu yang diperlukan data untuk sampai ke tujuan data tersebut. Ketika data delay besar, maka jaringan tersebut sedang sibuk atau kapasitas jaringan yang kecil sehingga terjadi overload, maka bisa melakukan pemindahan sebagai aliran data ke jalur lain, memperbesar kapasitas jaringan. Berdasarkan versi Tripon, berikut ini kategori delay. Yang pertama adalah kategori latensi sangat bagus dengan besar delaynya MS-nya itu 150 dan indeks 4. Jadi ketika kita main game atau apa itu pasti ada MS-MS-nya gini ya. Pasti itu sangat bagus kalau untuk 150. Tapi ke 150 sampai dengan 300 sampai selesainya 300 itu indeksnya 3 itu bagus, masih lumayan, masih bisa main game ataupun download itu masih lumayan. Dengan sedang 100 ms sampai dengan 450 ms indeksnya 2 itu mungkin agak nge-lag untuk melakukan sesuatu. Lalu ketika jelek itu 450 ms dan indeksnya 1 itu ketika kita main game atau apapun itu nggak bakal jalan ya teman-teman. Selanjutnya adalah jenis-jenis aplikasi manajemen monitor dan optimasi jaringan komputer. Jadi untuk kita menghitung semua elemen-elemen ketiga elemen ini ada aplikasinya sendiri teman-teman. Jadi untuk memonitor aplikasi ataupun memonitor jaringan komputer gitu yang kita jalankan. Yang pertama adalah Cisco Prime. Ini salah satu model yang populer dalam Cisco Prime karena Cisco sistem ini untuk mengelola data dan mengawasi jaringan yang kompleks. Jadi sudah
ada semua ketiga elemen itu. Lalu selanjutnya adalah Zabbix. Zabbix memungkinkan untuk membuat pengaturan threshold ambang batas yang dapat memicu pemberitahuan atau tindakan otomatis ketika terjadi masalah atau ketidaksetujuan dengan parameter yang dipantau. Jadi ketika kita memantau suatu jaringan di PC, ini menggunakan topologi bus ya. Jadi ketika kita menggunakan itu, ada salah satu PC yang paketnya lost nih, itu bakal terjadi pemberitahuan gitu menggunakan aplikasi ini, teman-teman. Dan yang terakhir adalah SolarWinds Network Performance Monitor. Jadi SolarWinds adalah perangkat lunak pemantauan dan manajemen jaringan dikembangkan oleh SolarWinds, penyedia perangkat lunak dan manajemen infrastruktur teknik informatika terkemuka. NPM dirancang untuk membantu profesional TI memantau dan menganalisis kinerja infrastruktur jaringan mereka, termasuk router, switch, server, dan lainnya. Biasanya SolarWinds Network Performance Monitor ini biasanya digunakan untuk para IT yang selalu menjaga server-server gitu kan, ke seperti provider, mungkin server Telkom ataupun server game bisa jadi. Bisa menggunakan aplikasi ini. Bisa dilihat ada interface-nya, ada reset error-nya di sini, ada semua. Dan untuk itu adalah penutup dari kita. Sekian dari kami. Maaf jika ada salah-salah kata ataupun salah-salah penyampaian dalam penyampaian PPT kami. Kurang-kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.